Saya Juna. Di sini kita akan belajar mengenai Bagaimana pembelajaran IPA maupun biologi yang berkualitas. dan efektif. Pembelajaran merupakan aktivitas terencana yang disusun oleh guru agar siswa mampu belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, guru harus menyusun perencanaan pembelajaran. Pembelajaran IPA maupun biologi yang berkualitas dan efektif dapat diukur berdasarkan 3 komponen utama, yaitu perencanaan, proses, dan evaluasi. 1. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menyusun mekanisme pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Perencanaan pembelajaran yang efektif melibatkan hal-hal berikut. Rencana pembelajaran disusun dalam modul ajar yang mengacu pada kurikulum yang ada, serta melibatkan pengaturan terperinci dalam penyusunan materi pengajaran, pemilihan model, metode, media, dan strategi pembelajaran dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efisien. Kemudian, perencanaan pembelajaran yang baik dapat dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kehidupan nyata. Dan perencanaan kegiatan praktikum yang berfokus pada eksperimen yang memungkinkan siswa untuk mengamati dan merasakan langsung fenomena ilmiah. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang efektif melibatkan pendekatan yang memfasilitasi interaksi antara siswa, guru, dan materi. Proses pembelajaran yang berkualitas seringkali mengimplementasikan metode yang mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya, mencari solusi, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Adapun ciri-ciri dalam proses pembelajaran. Yang pertama, prinsip pembelajaran yang melibatkan kehadiran seorang guru sebagai fasilitator atau pengarah dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua, pembelajaran melibatkan partisipasi siswa sebagai subjek yang aktif dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, dalam proses pembelajaran terdapat keterlibatan aktif dari guru maupun siswa guna mencapai sasaran pendidikan. Kemudian yang keempat, keterlibatan guru dan siswa dalam interaksi menjadi kunci dalam proses pembelajaran yang memfasilitasi perpindahan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima yaitu, tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk mencapai perubahan perilaku atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa. Dalam proses pembelajaran, sangat dibutuhkan strategi pengajaran untuk mengakomodasi kebutuhan siswa, seperti pendekatan berbasis masalah, praktikum, dan kolaborasi serta diskusi. 3. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu evaluasi formatif, sumatif, dan penilaian keterampilan. Secara keseluruhan, berdasarkan pengalaman lapangan yang telah dilalui, pembelajaran biologi maupun IPA yang berkualitas dan efektif tidak hanya bergantung pada pemahaman teori, tetapi juga pada penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Proses perencanaan yang matang, pengajaran yang berbasis pada keterlibatan aktif siswa, serta evaluasi yang berkelanjutan dan menyeluruh adalah kunci untuk mencapainya. Pendekatan yang mengedepankan metode aktif dan kolaboratif, serta penggunaan media dan teknologi yang tepat, dapat menghasilkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.